Kawan-kawan, jumpa lagi di Ice Podcast bareng saya Rizdo dan di sini ada Melin Alfio. Melin, bukan melintasi ini ya. Gunung dan lembah, no Oke. Bang. Kita jumpa lagi di Ice Podcast. Salam Ice, Integrity, Care and Excellence. Kali ini kita nongkrong di studionya di Cafe Maranatha nih, lantai 5. Wow, ini banyak gambar-gambar artistik ya. Yes, saya serasa saya serasa jadi semakin artistik di sini. Rasanya punya jiwa seni jadinya gitu ya. Dan ya keren sih, keren gitu. Nah, itu agak kaitannya dengan tema kita kali ini gitu. Ya, betul. Definisi keren buat anak-anak zaman sekarang atau zaman dulu atau zaman yang mana-mana gitu. Itu kayak gimana gitu ya. Nah, kalau menurut Mel sendiri nih, sekarang itu orang dianggap keren kalau gimana tuh? Untuk zaman sekarang, orang dianggap keren biasanya untuk dia yang melakukan sesuatunya out of the box atau out of mind biasanya. Jadi keren. Dia punya karya tapi beda sama yang lain gitu. Betul, kira-kira gitu. Enggak seperti biasanya gitu. Ya. Tidak terduga ya, ada faktor tidak terduga dan kok bisa sih dia mikir gitu. Nah, betul. Gitu ya. Iya. Apalagi kalau keren. Tapi kalau menurut aku sendiri sih Bang, kalau orang keren itu kayak generally gitu ya. Kayak someone whose attitude and behaviorsnya tuh composed but unik gitu dia tuh. Jadi kayak gak kebiasaannya, attitude-nya tuh unik, tapi dia tuh gak mencoba sebagai orang yang beda, tapi emang itu tuh keunikan dia dari dulu kayak gitu. Natural keluar dari dia begitu. Natural, iya. Gitu. Ini definisi kamu nih kayaknya emang gak ada terkait tampilan atau pencapaian atau apa gitu? Kayak tampilan ya biasanya sih kalau definisi keren secara tampilan, dia yang gak mencoba keren. Jadi tapi born to be cool. Emang dia tuh born to be cool. Iya gak sih? Iya emang. Bukan karena tampang ya. Tampang juga sih. Iya gitu. sih. Tapi confident itu nomor 1 loh Bang sebenarnya. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau dia confident dengan appearance dia, dengan tampilan dia, dan dia nyaman dengan itu dan asik ya. Gitu. Itu keren, asik gitu. Jadi dia tidak tries too hard. And get so far. It doesn't even matter. Tapi ya itu bener ya. Jadi memang kalau ngelihat sekarang berarti gitu kalau menurut Meli. Jadi tapi ya maksudnya ada nggak sih common, maksudnya kayak sesuatu yang akhirnya dianggap ini bagus, ini keren. Karena zaman dulu gitu ya, ada standar lah kalau gitu, minimal wajahnya kayak gini, minimalnya kayak gini, bodinya kalau bisa kayak gini gitu. Nah tapi itu enggak, atau gimana kalau menurut Mel? Masih ada berlakunya atau gimana? Masih kalau zaman sekarang gitu. Apalagi sekarang kan gara-gara K-Wave. Pokoknya budaya Asia Timur ya, Korea itu sama Jepang gitu. Kayak beauty appearance itu sangat penting gitu. Tapi menurut aku sendiri di balik itu tuh kayak orang tuh cantik, orang tuh menarik, orang itu ganteng, penampilannya enak banget dilihat gitu ya. Tapi kayak kalau cuma modal itu, abang sering ngedenger kayak saya tambah modal ganteng hungkul. Ya gitu. Isi nama nah kayak gitu kan. Sebenarnya harus ada pendamping juga yang bikin dia bisa jadi lebih keren gitu. Jadi ada isinya lah gitu ya. Betul. Entah itu karakter, entah itu karya, entah itu kreativitas yang dimunculkan. Kira-kira begitu. Well, ya semakin sulit ya jadi keren ya sekarang. Iya, beauty privilege juga sekarang tuh kayak lagi bukan parah sih, emang lagi hype banget gitu Bang. Iya. Kayak lu dihargain ketika lu cantik. Kayak misalkan kita lihat harassment di media sosial, kayak dia melakukan kesalahan tapi dia punya beauty privilege karena dia appearance-nya enak, gitu masyarakat ngejudge-nya nggak gitu-gitu amat gitu, nggak galak-galak amat, tapi coba yang ngelakuinnya orangnya yang tampangnya biasa aja. Itu tuh pasti suatu matter yang besar banget gitu buat dia. Iya sih, ya itu ya, beauty and handsome privilege itu ya gitu ya. Betul. Agak pusing juga sih Bang sebenarnya liatnya. Iya gitu, dan nggak tahu nih karena seleranya mungkin beda-beda, tapi ya mungkin kalau jelek sepakat kali ya. Iya. Soalnya kita cenderung hidup juga di masyarakat yang judgmental juga. Iya. Jadi memang akhirnya ya gitu ya. Ada orang yang punya fanbase tertentu dan karakter tertentu, dan kadang-kadang gitu ya, hal-hal yang dicitrakan itu jadi menutupi mungkin kesalahan-kesalahan kadang-kadang parah sih yang dilakuin, tapi ya akhirnya bisa punya fanbase sendiri yang akhirnya membela mati-matian gitu ya. Betul. Karena keren gitu. Oke, lu sendiri ngerasa keren gak? Keren banget. Nah, sumpah. Ini nggak tahu confident apa overly confident ini. Confident sih lebih kayak gue confident dengan diri gue sendiri kayak gitu. Kalau aku sih nggak pernah ngerasa keren sih, ya biasa aja gitu. Jadi ya gitu. Cuman mungkin nggak tahu ya, keren itu kayaknya terlalu luas ya. Beberapa orang mungkin lebih suka disebut cantik, tampan atau pinter atau kreatif atau gitu ya. Jadi kalau keren kayaknya terlalu umum ya, general. Iya sih, nggak, maksud aku juga kayak aku
nggak bisa nyebut diri aku keren secara general kayak gitu bang, kayak orang-orang apa ya, hal yang patut aku syukuri gitu dari orang-orang sekitar aku dan diri sendiri itu, makanya aku bisa nganggap diri aku keren itu ketika orang sendiri tuh nyadarin bahwa lu tuh Mel keren, keren apanya? Ya kayak the way you think, the way you apa ya, ketika gue ngomong speak kayak gitu. Nah kayak gitu tuh oke, kayak lu tuh pretend gak sih sebenarnya ketika lu ngelakuin itu, kayak mencoba untuk ngeimpress orang? Enggak, emang gue kayak gitu. Nah jadi kayak ya udah sih bang, berarti itu naturalnya begitu, itu kekerenan ya? Kamu tuh Oke, jadi kita tidak merasa supaya jadi keren gitu, supaya jadi ini, tapi itu natural aja keluar gitu. Iya betul. Kayak saya sih garing itu natural sih, memang tidak ada niat untuk menggaring gitu ya. Dan itu suatu kerenan abang aja. Enggak juga sih, banyak yang kesel. Termasuk aku. Ya tapi nggak apa-apa, itu doesn't matter gitu. Iya, Kamu mau kesel mau nggak ya terserah. Betul, gitu. Iya betul. Jadi ya kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang jadi ini ya, antara keren, sombong, arogan atau sesuatu yang nggak pengen diubah kan. Toh juga kita pasti ada sesuatu dalam diri yang perlu diubah ya. Gue sendiri dulu biasanya gini, suka ini sharing singkat aja lah ya. Setelah pacaran waktu itu pernah ada, dia kan sedikit mulai ngasih saran lah supaya penampilannya dipermak dikit lah apa gitu kan, something gitu. Iya. Dulunya sih aku nggak kepikiran ya, ngapain sih harus mengesankan orang lain supaya supaya kita jadi lebih baik gitu kan. Ya udah, kalau kamu sayang sama aku apa adanya ya apa adanya. Terima aku apa adanya gitu kan ya. Tapi ternyata ada dimensi lain yang dia bukain juga gitu, bahwa ternyata pas kita permak diri katakanlah gitu, tidak try too hard sih, tapi memang kita coba perbaiki ya pola makan, pola hidup, terus mulai paling nggak bersih dan segala macamnya, ternyata ada keenakan, ada nikmat di diri sendiri juga sih ya. Jadi bukan untuk menyenangkan orang lain. Dan ini juga mungkin beberapa cowok-cowok suka salah paham tuh Mel katanya. Cewek-cewek dandan katanya itu supaya impress cowok. Enggak juga. Ada yang sudah gitu, pengen enak aja gitu ya. Senang aja kalau ngelihat dirinya lebih glowing gitu lah katanya. Iya betul. Oke, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau kita ngembangin diri, kalau kita perbaiki atau permak diri lah katakan gitu ya. Entah itu karakter, entah itu kreativitas, entah itu ilmu, entah itu tampilan, entah itu pakaian dan cara bicara dan macam-macam, bukan dalam konteks supaya kita nyenangin orang lain harusnya, tapi supaya kita menjadi lebih baik juga, get to our maximal potential. Jadi bisa ngerasain bahwa kita berkembang gitu. Justru lebih baik ya, jadi lebih keren di sana kan gitu. Betul. Kita tidak terlalu memusingkan, walaupun memang saran orang perlu didengar, tapi kita tidak terlalu memusingkan penilaian orang, karena siapapun bisa menilai ya. Orang yang paling keren sekalipun nanti bisa dianggap jelek gitu. Orang yang juga ada juga fansnya gitu. Jadi ya untuk pengembangan maksimal potensi diri kita kayaknya itu jauh lebih baik. Atau ada saran lain nggak kira-kira supaya keren? Gitu? Ya kayak tadi juga kan abang bilang kayak banyak orang misunderstanding kayak gue tuh make up buat nge-impress cowok, padahal enggak ya. Gue punya ya, gue suka aja gitu karena gue ngeliat influencer yang jadi keren, seenggaknya gue juga jadi enak ngeliat diri gue sendiri. Tapi kayak sewaktu-waktu kayak ada orang mungkin bang yang beranggapan kayak gue tuh dipaksa sama orang berubah gitu untuk menjadi keren tuh karena ya udah karena keinginan orang-orang, tekanan. Tapi satu kayak yang pengen aku tekanin ke setiap orang tuh kayak don't sorry to be yourself gitu, don't be apologize for being yourself. Kayak sebenarnya tuh menahan menjadi jati diri yang sesungguhnya tuh susah sebenarnya bang ya. Bahkan ketika kita mencoba berubah pun kita harus keluar dari zona nyaman kita kan. Nah yang kayak gitu juga sebenarnya keren ketika kamu bisa mampu keluar dari zona nyaman kamu, dan kamu juga keren ketika kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Gitu sih. Oke, jadi ya bukan demi ini ya, karena kan kadang-kadang kecenderungannya orang karena dilihat yang itu keren, kayaknya gue harus kayak dia. Iya. Jadi bukan role model, tapi jadi semacam copycat ya. Copycat, itu istilah baru copycat. Jadi mengimitasi sepenuhnya justru malah jadi nggak genuine. Iya, malah jadi bener. Ya kamu jadi nggak keren gitu. Kamu cuma jadi imposternya orang. Jadi ya seperti itulah. Itu yang kita perlu gali lebih jauh. Makna keren itu kayaknya perlu dimaknai dalam konteks kita mencapai apa yang kita bisa capai lebih baik ya gitu. Jadi emang bukan karena sekedar ngikutin tren atau demi orang lain atau demi menyenangkan orang lain, jangan gitu ya. Menyenangkan Tuhan saja teman-teman. Gitu. Karena ya itu juga sih maksudnya kan kalau di dalam tradisi hal-hal yang persekutuan atau Kristen juga kadang-kadang gitu kan. Kadang orang yang jaga image sesaleh mungkin supaya jangan gitulah. Anak muda mah adanya aja sih. Aja gitu. Teman-teman. Jangan diubah, jangan ngeset diri sendiri ya Bang ya. Iya, kalau kita ngeset supaya kita jadi lebih baik buat itu ya it's okay gitu. Tapi jangan supaya demi impress orang lain atau supaya kita menutupi sesuatu dalam diri kita yang
Janganlah. Ketika dia lupa ngeset diri dia, jadi orang jadi kecewa. Oh dia jadi berubah. Padahal mah emang dia lupa ya ngeset diri dia. Itu padahal. Jadi ya zaman sekarang sih seperti itu. Gak usah pakai topeng lah ya. Pakai topengnya cuma di pesta aja. Seperti itu. Oke Mel, thank you udah berbagi soal keren. Nah teman-teman kalau punya definisi lain soal keren boleh sharing di kolom komentar gitu ya. Atau menurut teman-teman keren tuh kayak gimana? Atau nggak keren kayak gimana gitu ya? Apa yang itu jadi yang it's cool dan it's not. Terjemahnya cool ya? Cool tuh keren ya? Cool ya. Atau apa flex? Flex tuh lebih kayak ke ria gak sih? Oh iya. Sombong. Iya karena ada kesan semaraknya ya. Yes, ada kesan di situ. Jadi ya oke, teman-teman mungkin punya definisi soal cool and not cool itu kayak gimana? Cerita di kolom komentar. Terus juga menurut teman-teman apa yang keren di zaman sekarang itu juga boleh kasih kolom komentar. Makasih udah nyimak obrolan kita sama Melin. Melin juga udah berbagi di sini ya. Yo, Bang, jadi menurut teman-teman sekalian kalau boleh nanti di share ya apa pendapatnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya makin keren gitu ya. Gitu. Jadi keren itu bukan sekedar kalau disimpulkan ya, keren itu bukan sekedar terlihat atau gimana, tapi kalau bisa kita reach our maximum poten ya. Jadi jadi kita bisa semakin baik. Bukan cuma demi menyenangkan orang lain, tapi kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan menghasilkan yang lebih baik. Gitu. Oke, thank you Melin sudah berbagi. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Salam ICE, integrity, care, and excellence.